lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman yang namanya Indonesia Raya itu lahir. Dan dengan tegas Mbah Wahab mengatakan Indonesia biladi. Bukan main itu. Indonesia adalah negeriku. Belum lahir itu Indonesia. Belum diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta. Belum ada dasar negara. Belum ada Undang-Undang Dasar 45. Tapi NU sudah dengan terang-terangan berani melalui marsnya Mbah Wahab mengatakan Indonesia negeriku. Bukan main itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Man istafahu wajtabahu lin-nubuwwati war-risalah. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Sadaqallahul azim. Sadatil muhtaramin wal mufakhamin, ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, Roe Syuriah PWNU Jawa Timur, dan seluruh jajaran ruasa dan kutab Syuriah Jawa Timur. Juga Al-Mukarram Kiai Abdul Hakim, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, dan seluruh jajaran Tanfidiyah yang sama-sama kita muliakan, kita doakan atas kesehatan beliau dan umur yang panjang. Al-Mukarram Kiai Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, juga Gus Hamid, dan seluruh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid serta keluarga besar Pesantren Nurul Jadid yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengurus PCNU seluruh Jawa Timur, dari jajaran Syuriah, Tanfidiyah, Banom, dan lain-lain. Ibu Khofifah Indar Parawangsa, yang tadi sudah menyampaikan satu sambutan yang luar biasa, yang mencerminkan bagaimana
pemimpin Jawa Timur ini akan tampil membawakan Jawa Timur menjadi daerah yang baik dan maju. Para anggota Forkopimda Jawa Timur yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, yang saya tahu hanya ini Ketua DPRD tingkat 1 Pak Musyafa Rauf, Pak Musyafa Rauf Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian Ibu pejabat Bupati Kabupaten, Ibu Bapak pejabat Bupati, pejabat Bupati Kabupaten Probolinggo, dan saya lihat ini ada putri dari Kiai Wahab Hasbullah, Ibu Munjidah Wahab. Mudah-mudahan sehat Bu, mudah-mudahan tetap bisa melihat jasa ayah panjenengan, tetap memberikan maslahat untuk umat dan bangsa. Hadirin yang saya muliakan, sudah banyak tadi disampaikan oleh para pembicara di depan, mulai dari Ketua Tanfidiyah sampai kepada Kiai Zulfa yang mewakili Ketua Umum, karena memang sehari-hari beliau adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya tinggal melanjutkan saja. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-102. Dan sekali lagi kita melihat PWNU Jawa Timur mengadakan kegiatan di Nurul Jadid. Setelah beberapa tahun lalu kita juga mengadakan kegiatan di sini. Saya tidak tahu ada rahasia apa sehingga PWNU ini jatuh cinta benar pada Nurul Jadid ini. Dan insya Allah ini akan ada barokah yang saling mengisi. NU akan mendapat berkah dari pesantren ini. Demikian juga insya Allah pesantren juga akan mendapat barokah dari Nahdlatul Ulama. Layaknya sebuah ulang tahun, sebuah harlah, maka perlu kita melakukan renungan. Kita perlu melakukan kontemplasi. Selama 102 tahun ini, sudah berbuat apakah NU ini terhadap bangsa, terhadap agama, terhadap negara, terhadap umat? Handicap dan halangan apa, rintangan apa, tantangan apa selama 102 tahun yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dalam menjalankan mandat dan amanah. Keberhasilan apa yang mesti diteruskan oleh kapal besar yang namanya Nahdlatul Ulama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, saya lupa, saya tidak menyebut kepada bapak-bapak dari tokoh-tokoh agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Dan ini budaya Jawa Timur yang di mana-mana selalu seperti ini.
Jawa Timur telah menampilkan satu wajah Islam moderat, Islam wasatiyah yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama, sehingga sesama warga bangsa apapun latar belakangnya kita saling bisa berkolaborasi untuk menunjukkan inilah sejatinya bangsa Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita flashback ke belakang, maka yang melatar belakangi dan menjadi motivasi besar lahirnya NU ini pertama-tama adalah masalah agama, Yang kedua, masalah tanggung jawab terhadap negara, terhadap eksistensi dan kedaulatan negara. Dan yang ketiga, NU lahir ini karena ingin menjadi pengayom daripada umat. Jadi di sini ada 3 hal pokok yang menjadi esensi kenapa NU ini lahir. NU hadir nomor 1 adalah untuk khirasatuddin. Seperti dalam prinsip Al-Ahkam As-Sultaniyah yang mengatakan bahwa as-siyasatu mawdu'atun li khirasatiddin wa siyasatid dunya. Yang kedua, NU lahir ini dulu antara lain lahir dari sebuah semangat untuk menjaga kedaulatan negara ini. Dan baru yang ketiga dalam rentetan sejarah, NU ingin tampil untuk memberikan pelayanan kepada umat. Hadirin yang saya muliakan, nomor 1, motivasi besar NU dilahirkan ini adalah untuk khirasatiddin, menjaga agama, khususnya agama Islam. Isyarah yang diberikan oleh guru besar dari Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Khalil Bangkalan, dalam sejarah tercatat ayat yang ditampilkan oleh beliau adalah ayat yang menggambarkan betapa berat tantangan menegakkan agama Islam di tengah-tengah kekuasaan penjajah yang sekuler. Maka ayat yang ditampilkan oleh Mbah Khalil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafir. Ayat ini sangat sharih, ayat ini sangat jelas betapa Mbah Kiai Khalil Bangkalan memberi motivasi yang kuat kepada salah satu muridnya namanya Kiai Hasyim Asy'ari agar NU ini lahir dengan nawaitu pokok mikirno agamane Allah, supaya nanti perjalanan berikutnya sampai kapanpun akan dibersamai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 1. Bahkan kalau panjenengan membaca kitab namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh tangan Mbah Kiai Hasyim sebagai pengejawantahan dan manifestasi dari yuriduna ayyutfi'u nurallah ini, jelas banget tuh.
Bagaimana dijelaskan oleh beliau dalam Ar-Risalah tadi itu, Islam seperti apa yang ada di tanah Jawa sebelum para mubtadi'in datang ke sini untuk memporak-porandakan tanaman yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sangat jelas. Nah, oleh karena itu tidak heran apabila kemudian di lingkungan Nahdlatul Ulama ini lahir para ulama yang selanjutnya mendirikan pesantren-pesantren, yang selanjutnya melahirkan ulama-ulama berikutnya. Karena memang salah satu fungsi dasar dan pokok dari pesantren itu adalah dalam rangka menyebarkan, menanamkan kepada anak-anak bangsa, kepada generasi muda Islam ini faham tentang Islam itu, tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dalam konteks khirasatuddin tidak mungkin tanpa ilmu. Dan itulah hubungannya pesantren dengan khirasatuddin. Dan itulah hubungan yang tak terpisahkan antara NU dengan pesantren. NU sebagai pengguna dan pesantren sebagai supplier dari tokoh-tokoh yang memahami tentang agama. Oleh karena itu perlu difahami oleh kita semua, terutama para tokoh NU, modal besar, modal dasar daripada Nahdlatul Ulama ini ya ilmu-ilmu di pesantren itu rasul mal kita. Dan dulu tidak ada apa-apa, yang diajarkan ya Sulam Taufik, ya, yang diajarkan ya Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab, Qawaidul Fiqhiyah, Arud, dan lain-lain sebagainya, kitab-kitab salaf itu rasul mal kita, modal besar kita. Kemudian di era modern tentu butuh bekal dari santri-santri itu untuk memahami tentang ilmu modern dalam bentuk knowledge, dalam bentuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam. Karena memang amanah Al-Quran itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaru itu dasar daripada knowledge, dasar daripada sains dan teknologi. Maka kemudian pesantren berkembang dari salaf murni dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi itu, karya-karya as-salafus sholih zaman dahulu, tetapi kemudian di atasnya ada tambahan ilmu pengetahuan dalam bentuk sekolah atau madrasah yang mengajarkan tentang berbagai ilmu-ilmu dalam rangka menjawab tantangan kemajuan. Persoalannya adalah, Bapak Ibu, ketika kita sudah berada dalam sebuah era digital, ketika kita sudah berada dalam era teknologi modern, ketika kita sudah berada dalam sebuah era intelijensi artifisial seperti sekarang ini, tentu kita tidak boleh kemudian melupakan rasul mal yang tadi itu. Kita tidak boleh melupakan modal pesantren ini dulu dilahirkan jauh sebelum Indonesia ini lahir. Jauh sebelum NU ini lahir, sudah ada pesantren-pesantren yang seperti itu.
Dan itu melahirkan ulama-ulama besar, wali-wali besar. Jangan kemudian karena kita silau dengan artificial intelligence, jangan karena kita silau dengan teknologi modern, jangan karena kita silau dengan era digital, kemudian melupakan yang namanya as-salafus sholih. Berbahaya, Pak. Orang lain mau begitu silakan, tapi NU tetap dalam prinsip al-mukhafazatu 'alal qadimis sholih, yaitu kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, tapi juga wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu prinsip yang kita pegang. Jadi tidak kolot bener, tapi juga tidak kemudian kehilangan pijakan. Ini harus kita pegang terus selamanya, karena memang NU itu dulu dilahirkan untuk din, untuk khirasatud din, dan menjaga agama tidak mungkin tanpa ilmu. Maka pabrik-pabrik ilmuwan, industri-industri ilmuwan, pesantren-pesantren harus terus lahir, berkembang, maju, dan terus memberikan kontribusi yang penting bagi kehidupan. Termasuk pondok pesantren Nurul Jadid yang hari-hari ini dan yang akan datang insya Allah makin hari makin besar dan makin maju. Yang kedua, semangat NU lahir itu karena para kiai, para ulama ingin menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa dan negara ini. Tidak sedikit zaman dulu kiai-kiai ini selain pengasuh pesantren tapi juga menjadi milisi-milisi, tentara-tentara tidak resmi di Hizbullah Sabilillah. Yang kalau siang mengajar, tapi kalau malam gerilya untuk melawan penjajah. Dan kita tahu bagaimana Mbah Hasyim sampai di penjara sama Jepang dan dikebuki dan sampai sakit. Ya karena ingin mars khas NU, yang namanya Yalal Waton, ciptaan Mbah Wahab, ini lahir sebelum Indonesia ini lahir. Nyanyian itu, mars itu lahir sebelum lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman yang namanya Indonesia Raya itu lahir. Dan dengan tegas Mbah Wahab mengatakan Indonesia biladi. Bukan main itu. Indonesia adalah negeriku. Belum lahir itu Indonesia. Belum diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta. Belum ada dasar negara. Belum ada Undang-Undang Dasar 45. Tapi NU sudah dengan terang-terangan berani melalui marsnya Mbah Wahab mengatakan Indonesia negeriku. Bukan main itu. Nyanyian Indonesia itu tidak boleh mengatakan merdeka kok dulu itu. Indonesia Raya merdeka, merdeka itu enggak boleh sama Belanda. Nah, lagu atau mars Yalal Waton, ciptaan Mbah Wahab, ini sebenarnya mewakili semangat tokoh-tokoh NU pada waktu itu, betapa pentingnya arti bela negara, betapa pentingnya arti mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta kita pada tanah air
sampai menjadi bagian dari iman. Maka hubbul waton minal iman. Baru yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam perjalanan berikutnya ternyata NU tidak cukup dengan dua basis pemikiran ini, tapi juga harus memberikan kemaslahatan kepada umat. Maka pada gilirannya, pada muktamar yang kesekian, waktu itu kemudian NU melahirkan yang namanya Mabadi Khaira Ummah. Prinsip-prinsip kemaslahatan dan kebaikan bagi umat. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada macam-macam yang kemudian diaktualisasikan dengan lembaga-lembaga. Dulu ada mabarot, ada ma'arif, ada dakwah, dan yang lain-lain. Sekarang kemudian menjadi lazisnu. Itu kalau kita lihat dalam rentetan sejarah, bagian dari upaya untuk riayatul ummah, untuk memberikan khidmah dan pelayanan kepada umat. Jadi menjaga agama, menjaga negara, melayani umat adalah tiga hal yang menjadi brand merek daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah penjaga agama, Nahdlatul Ulama adalah penjaga negara, Nahdlatul Ulama adalah pelayan umat. Itu hakikatnya. Ini sebuah mandat yang tidak ringan, karena seperti kata Kiai Zulfa tadi, setiap zaman itu ada tantangannya. Tantangan yang kita hadapi ke depan tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh as-sabiqunal awwalun. Tetapi tidak boleh kita lepas dari tanggung jawab. Inilah ibadah kita. Inilah insya Allah tiket surga kita. Inilah jihad kita. Jihad NU adalah satu khiro, satu din. Yang kedua bela negara. Dan yang ketiga melayani umat. Itu hakikat dari jihad kita. Tantangan makin hari tidak makin ringan. Baik dari internal mungkin atau juga dari eksternal. Dari berbagai aspek banyak sekali yang menggoda-goda begitu kepada NU. Tapi itu biasa. Jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik dan dipilih oleh Allah pun dapat godaan dan cobaan. Apalagi Muhammad zaman sekarang. Tetapi yang paling penting sekarang, bagaimana NU menjadi kuat. Tantangan yang harus kita jawab sekarang adalah bagaimana NU menjadi kekuatan. Kalau urusan banyak NU sudah jangan tanya lah. Pokoknya mungkin ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia ini adalah Nahdlatul Ulama. Urusan akeh-akehan menuso itu NU. Tapi apakah banyak itu menjadi jaminan kekuatan? Belum tentu. Belum tentu. Di sini dibutuhkan sebuah kesabaran yang prima bagi kita sekalian. Jangan mudah terpancing dengan hasutan-hasutan, dengan ucapan-ucapan panas yang kadang-kadang mengadu domba, bahkan kadang-kadang melecehkan. NU itu organisasi tradisional, tidak modern, tidak maju.
organisasi yang jamaahnya orang bodoh-bodoh. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Maka Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asy. Sabar-sabarkanlah dirimu menyertai orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang rendahan yang kerjaannya tiada hari tanpa berzikir kepada Allah, yang pekerjaannya tiada hari tanpa munajat dan taqarrub ilallah, yuriduna wajhah, untuk mencari ridho Allah. Kita mesti dekat dengan mustada'afin seperti itu. Siapapun kita, apakah kita ulama, apakah kita cendekiawan, apakah kita pejabat, apakah kita eksekutif, apakah kita legislatif, kalau kita NU, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Marilah kita bersamai orang-orang kecil ini. Doa mereka mustajab. Itu yang pertama. Kalau kita ingin kuat, harus ada kesabaran yang prima, lebih-lebih menghadapi situasi seperti sekarang. Hati-hati. Jangan sampai NU ini kemudian menjadi komoditas untuk jadi proksi dan diadu domba oleh siapapun. Tidak. Karena kita ingin menjadi pengayom dari semua. Semua itu ya umat Islam, ya umat non-Muslim. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, konsolidasi harus baik. Konsolidasi organisasi, konsolidasi program, konsolidasi kader, konsolidasi berbagai macam, termasuk konsolidasi penguatan-penguatan ekonomi di mana-mana, ya, seperti tadi sebagian dilaporkan oleh Gus siapa lagi, Gus Hamid, ya, juga yang dilaporkan oleh Ibu Khofifah misalnya. Itu bagian konsolidasi yang mesti kita lakukan agar kita tertib. Tanzimul jam'iyah ini mutlak sekarang. Betapapun kita ini besar jumlahnya, tapi kalau tidak tanzim, tidak akan jadi kekuatan. Sayyidina Ali mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yahdimuhul batil binidham. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, ya harus kompak. Organisasi harus tertib. Bahkan kalau perlu NU harus berada dalam sebuah sistem yang koheren. Yang ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, maka mulai PB sampai ranting semuanya berada dalam kalimatin wahidah wa saffin wahid. Itulah Nahdlatul Ulama. Jangan ada yang macam-macam. Karena ada kebutuhan besar yang ingin kita gapai, yaitu NU yang kuat. Dan tidak mungkin NU kuat kalau setiap hari energi kita dihabiskan, pikiran kita dihabiskan untuk saling mengintai kekurangan dan kelemahan orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, NU perlu melakukan sinergitas. NU perlu melakukan sinergitas dengan semua kekuatan elemen-elemen bangsa ini. Indonesia, NU berada di Indonesia ini bukan satu-satunya. Di depan kita, di samping kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita ada orang lain. Ada kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan ini
harus kita lihat dengan positif. Kekuatan-kekuatan ini harus kita hitung dengan konstruktif. Apakah itu kekuatan politik, apakah itu kekuatan negara, apakah itu kekuatan militer, apakah itu kekuatan usaha atau pengusaha, ataukah itu kekuatan dari kelompok-kelompok agama lain. Mesti harus kita lihat. Karena itu adalah bagian dari ekosistem, ekopolitik. Ya, itu bagian daripada sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan ini. Disinilah pentingnya kita membuat satu grand design untuk menempatkan NU menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini untuk melakukan sinergitas. Tidak bisa tidak. Jadi satu, sabar yang kuat. Yang kedua, lakukan konsolidasi organisasi yang cukup. Jangan pecah belah. Dan yang ketiga, mari kita lakukan sinergitas dengan seluruh kekuatan dan elemen-elemen bangsa Indonesia ini menuju NU yang kuat. Kalau NU ini kuat akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. NU tidak ingin kuat hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Kekuatan NU ini akan kita sumbangkan, akan kita gunakan untuk berdedikasi kepada kehidupan bangsa dan negara. Karena kita faham betul tentang manusia yang bermanfaat itu menurut tuntunan Rasulullah adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada banyak orang. Maka harlah tahun ini marilah kita jadikan sebuah semangat menatap hari esok yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih bermartabat, yaitu dengan menata diri kita baik-baik, membuat kemaslahatan yang paripurna kepada umat, menjalin sebuah sinergitas dengan seluruh elemen bangsa tanpa melupakan bahwa jati diri kita adalah pembela agama, pembela negara, dan pengayom umat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili Rois Am yang hari ini tidak bisa hadir karena ada pengajian rutin dari beliau. Dan tadi saya dititipi untuk menyampaikan salam Rois Am minhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para kiai, terima kasih para ibu nyai, ada Kiai Anwar, ada Kiai Ali Masyuri, ada Kiai Zuhri, dan kiai-kiai yang lain, pada ibu nyai. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.